Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sosiologi sebagai metode. Apa itu sosiologi sebagai metode? Metode di sini berasal dari kata metodos. Artinya cara atau jalan. Artinya apa? Artinya bahwa kita dalam menyelesaikan segala sesuatu itu harus ada caranya, ada jalannya. Jadi tidak bisa sembarangan. Ya, itu namanya metode. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara penelitian atau metode penelitian ilmiah. Nah, ada 3 ciri pokok suatu metode. Yang pertama adalah harus ada permasalahan dulu. Jadi kita tentukan dulu permasalahannya apa. Misalnya terjadinya banjir di Jakarta. Nah, kita pasti berpikir, kenapa kok Jakarta itu seringkali terjadi yang namanya banjir? Nah, itu kan masalah. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya hipotesis. Hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis di sini adalah jawaban sementara. Nah, misalnya tentang pertanyaan tadi, mengapa di Jakarta itu tuh sering terjadi yang namanya banjir? Jadi hipotesisnya adalah, mungkin di Jakarta itu masyarakatnya sering membuang sampah sembarangan, sering membuang sampah di sungai. Akibatnya aliran air menjadi tersumbat. Nah, itu jawaban sementara, artinya jawaban perkiraan kita. Nah, itu yang kemudian kita harus melakukan yang namanya penelitian. Untuk apa? Untuk bisa membuktikan jawaban kita tersebut. Apakah benar bahwa penyebab banjir di Jakarta itu adalah bahwa masyarakat Jakarta itu sering membuang sampah di sungai. Nah, itu kemudian kita menggunakan yang namanya metode. Nah, berkaitan dengan yang nomor 3, ada usulan mengenai cara kerja atau cara menyelesaikan permasalahan dari hipotesis yang ada. Kita buktikan. Nah, kemudian di sini banyak sekali teknik-teknik atau metode-metode yang ada dalam penelitian ilmiah. Bisa kalian baca sendiri. Oke, kita bahas tentang secara garis besarnya saja. Metode itu dalam penelitian sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah metode kuantitatif. Yang kedua, metode kualitatif. Nah, apa itu metode kuantitatif? Metode kuantitatif di sini adalah metode yang pembahasannya lebih banyak menggunakan angka, karena menggunakan perhitungan statistik. Sedangkan kualitatif itu metode yang banyak lebih menggunakan kata-kata atau deskriptif. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada perbedaan tentang metode kualitatif dan metode kuantitatif. Di kolom itu bisa kalian lihat. Oke. Di sini, kalau metode kuantitatif, data itu bersifat numerik. Nah, angka. Seperti yang saya bilang tadi. Kemudian kalau di kualitatif, datanya itu bersifat verbal, bersifat deskriptif atau kata-kata. Kemudian yang kedua menggunakan variabel. Apa itu variabel? Variabel di sini contohnya misalnya seperti ini. Misalnya judul penelitian kita, pengaruh
motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa di kelas 10 MA Islamiyah. Nah, yang namanya variabel itu yang ini, motivasi belajar. Nah, motivasi belajar di sini adalah bisa disebut variabel X. Nah, kalau hasil belajar sini adalah variabel Y. Variabel X atau bisa disebut dengan variabel yang mempengaruhi atau variabel independen atau variabel bebas. Nah, itu kata-kata lainnya. Variabel Y hasil belajar di sini bisa disebut sebagai variabel variabel dependen atau variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Nah, kan motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar. Oke. Nah, di sini variabel ini bisa dipecah lagi, variabel X. Karena dia adalah variabel bebas. Nah, bisa dipecah lagi menjadi motivasi, misalnya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, kalau sudah dipecah seperti ini berarti ini menjadi variabel X1, ini X2. Paham sampai sini ya? Oke. Nah, berarti di sini kita akan meneliti tentang pengaruh motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik. Artinya intrinsik yang berasal dari dalam, ekstrinsik yang berasal dari luar. Seberapa besar pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa? Ya. Kemudian yang ketiga, instrumen penelitian adalah angket. Artinya di sini adalah bahwa kuantitatif itu menggunakan angket. Angket itu adalah daftar pertanyaan. Jadi kita membuat yang namanya daftar pertanyaan dulu untuk diberikan nantinya kepada siapa yang akan kita teliti. Nah, di sini adalah siswa kelas 10. Jadi kita buat daftar pertanyaan misalnya yaitu tentang motivasi yang berkaitan dengan motivasi belajar. Misalnya kan ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kita buat misalnya yang intrinsik 10 pertanyaan, yang ekstrinsik 10 pertanyaan. Nah, itu namanya angket. Sumber data disebut dengan responden. Jadi sumber datanya siapa? Siswa kelas 10 di MA NU Islamiyah. Nah, itu mereka berarti disebut sebagai responden. Nah, paham sampai sini ya. Kemudian pertanyaan bersifat tertutup. Artinya apa? Artinya jawaban sudah kita tentukan sendiri. Jadi misalnya pertanyaannya yang nomor 1 tentang motivasi ekstrinsik. Apakah kalian belajar di sekolah tujuannya adalah untuk bisa meraih cita-cita? Nah, jawabannya adalah A, iya. B, kadang-kadang. C, tidak.
Nah, jadi siswa tinggal atau responden tinggal menjawab saja, memilih jawabannya itu sesuai dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan. Ya, itu namanya pertanyaan bersifat tertutup. Jadi jawabannya sudah kita tentukan sendiri. Nah, bedanya kalau di kualitatif itu pertanyaannya bersifat terbuka. Kalau terbuka artinya beragam jawabannya. Jawaban ditentukan oleh pendapat masing-masing responden. Jadi tidak kita tentukan terlebih dahulu seperti yang di kuantitatif tadi. Nah, paham ya? Kemudian, nah seperti yang saya bilang tadi, analisis data menggunakan metode statistik, perhitungan. Jadi banyak hitung-hitungannya nanti kalau menggunakan metode kuantitatif. Misalnya, seberapa persen motivasi belajar intrinsik terhadap hasil belajar, seberapa persen motivasi ekstrinsik itu terhadap hasil belajar siswa. Nah, jadi jumlahnya nanti berapa persen. Nah, itu namanya menggunakan metode perhitungan statistik. Oke. Kemudian dan yang terakhir, tidak memerlukan waktu yang lama. Beda dengan kualitatif, itu memerlukan waktu yang lama. Kenapa? Karena kalau kualitatif itu cenderung kita menggunakan metode yang namanya interview atau wawancara. Jadi misalnya, ya kalau orang yang akan kita wawancarai atau responden yang akan kita wawancarai ada di tempat. Tapi kan kadang kalau orang bisa saja bepergian atau mungkin sedang tidak enak badan atau sakit. Jadi kita harus menunda dulu sampai beliau bisa untuk kita wawancarai. Beda dengan kalau kuantitatif. Kuantitatif itu kan berupa angket. Kita sudah buat, artinya kita langsung saja serahkan kepada responden. Kita kasih batas waktu mungkin mereka bisa menjawab besok, bisa kita ambil angket tersebut, atau mungkin lewat online. Nah, menggunakan Google Formulir, bisa lebih cepat. Itu namanya perbedaan antara kalau kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kuantitatif lebih cepat, kalau kuantitatif lebih cepat, kalau kualitatif itu agak lama. Nah, paham sampai di sini ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ada tugas untuk kalian. Yang pertama, kalian harus membuat yang namanya rancangan penelitian. Oke. Tugas kalian adalah membuat yang namanya rancangan penelitian. Nah, yang pertama, kalian membuat tema dulu. Nah, temanya kalian bisa pilih di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Jadi kalian pilih mau meneliti di lingkungan keluarga, sekolah, atau di masyarakat. Pilih salah satu. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Kalian buat rumusan masalah. Oke. Misalnya temanya kalian pilih misalnya di sekolah misalnya. Kemudian rumusan masalahnya apa? Misalnya kalian ingin meneliti tentang keaktifan siswa. Nah, rumusan masalahnya adalah adakah
pengaruh tata tertib di sekolah terhadap keaktifan siswa di kelas 10 MANU Islamiyah. Misalnya seperti itu. Saya ulangi, misalnya temanya kalian ingin meneliti di sekolah, tentang sekolah. Kemudian rumusan masalahnya, adakah pengaruh peraturan sekolah terhadap keaktifan siswa di kelas 10 MANU Islamiyah Asem Bagus? Paham ya? Oke. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis. Nah, hipotesis di sini adalah jawaban sementara. Jadi kalau yang namanya jawaban sementara berarti harus ada pengaruh peraturan sekolah terhadap terhadap keaktifan siswa di kelas 10 MANU Islamiyah Asem Bagus. Nah, jadi rumusan masalahnya tadi, adakah pengaruh tata tertib di sekolah terhadap keaktifan siswa di kelas 10 MANU Islamiyah Asem Bagus? Hipotesisnya, ada pengaruh tata tertib terhadap keaktifan siswa di kelas 10 MANU Islamiyah Asem Bagus. Jadi cuma ditambahi kata ada kalau hipotesis. Kalau tadi adakah. Nah, jadi judulnya ditulis lagi. Di belakangnya itu judulnya ditulis lagi, cuma ditambahi ada. Nah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan. Nah, kenapa kalian kok ingin meneliti tentang hal tersebut? Tujuannya apa? Nah, itu pendapat kalian masing-masing. Mengapa kalian ingin meneliti tentang hal tersebut? Ya, itu tujuannya. Untuk apa? Kemudian kegunaan. Nah, kegunaannya apa? Kalau misalnya kamu atau kalian sudah mengetahui hasil penelitian kalian tersebut, gunanya itu untuk apa? Untuk siapa? Nah, itu kalian tulis sendiri. Bukan kalian sendiri yang paham kenapa kalian memilih tema itu, kenapa kalian ingin meneliti tentang hal itu, tujuannya apa, gunanya untuk siapa, kan gitu. Nah, kemudian metodologi penelitian. Metodologi atau metodenya yang digunakan apa? Menggunakan kualitatif atau menggunakan kuantitatif. Nah, kalau menggunakan kualitatif itu kalian jelaskan mengapa menggunakan kualitatif. Kalau kuantitatif dijelaskan juga mengapa menggunakan metode kuantitatif. Kemudian yang terakhir adalah landasan teori. Nah, landasan teori di sini adalah pengertiannya. Jadi misalnya tadi judulnya pengaruh tata tertib sekolah terhadap keaktifan siswa kelas 10 di MANU Islamiyah.
Oke. Jadi landasan teorinya di sini adalah pengertian tentang tata tertib sekolah dengan keaktifan siswa. Nah, ini kalian cari pengertiannya saja. Itu sudah menjadi landasan teori. Jadi ingat ya. Yang pertama adalah temanya kalian tentukan. Kalian bisa pilih di sekolah, di lingkungan keluarga, atau di masyarakat yang ingin kalian teliti. Kemudian rumusan masalahnya apa? Misalnya tadi tentang saya ingin memilih penelitian di sekolah. Misalnya judulnya adalah ini. Jadi kalian tulis judulnya. Jadi di tema itu kalian tulis dulu temanya di sekolah. Kemudian kalian tulis judulnya apa. Misalnya judulnya ini, pengaruh tata tertib sekolah terhadap keaktifan siswa kelas 10 di MA/NU Islamiyah. Sudah selesai. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Oke. Apa rumusan masalahnya? Adakah pengaruh tata tertib sekolah terhadap keaktifan siswa kelas 10 di MA/NU Islamiyah? Jadi kalian tinggal ditambah adakah. Jadi kata-kata depannya ini adakah. Nah, ini ditulis lagi judulnya. Itu sudah menjadi rumusan masalah. Kemudian selesai. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara. Berarti kalau sudah jawaban sementara berarti pertanyaannya adakah? Berarti jawabannya ada. Oke. Jadi tinggal ditambah ada pengaruh tata tertib. Nah, ini terus lagi judulnya. Paham ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya adalah mengapa kamu atau kalian ingin meneliti tentang hal ini. Itu tujuannya adalah apa? Nah, pasti kalian memiliki tujuan kan? Kenapa kalian ingin meneliti tentang hal tersebut? Kemudian kegunaan. Gunaannya apa? Jika penelitian ini sudah selesai, misalnya, gunanya itu untuk siapa? Gunanya itu apa? Nah, oke. Kemudian selanjutnya adalah metodologi penelitiannya. Metodenya kalian mau pakai apa nantinya? Mau pakai kualitatif atau kuantitatif? Nah, alasannya apa? Kenapa kok pakai kualitatif? Kenapa kok pakai kuantitatif? Paham ya sampai sini? Oke. Kemudian landasan teori yang terakhir. Landasan teori di sini adalah kalian cari pengertiannya saja. Jadi pengertiannya kalau judulnya seperti ini, berarti kalian cari yang ini. Variabelnya. Pengertian variabelnya. Ini dengan variabel X dengan variabel Y. Nah, pengertian tata tertib sekolah itu apa? Keaktifan siswa itu apa? Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah, ini kalian tulis di buku hasilnya ya, jawabannya. Kemudian kalian foto, lalu kirim di Classroom. Oke. Baiklah, kalau mengerti, jika ada pertanyaan, mungkin yang tidak paham, bisa langsung tanyakan chat WA ke WA pribadi saya, WA pribadi Pak Fauzan. Ya, mengenai tugas ini, jika ada yang belum paham, bisa chat pribadi ke WA Pak Fauzan. Oke. Baik. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.